Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata Syekh di sini, li'anna salafas salih kanu yasiruna ala manhajir rasul. Karena para salaf mereka itu berjalan di atas manhajnya para rasul. Itu manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam dakwah dan ibadah. Jadi kita berdakwah itu harus mengikuti metodenya Rasul. Ya. Jangan kita keluar dari metodenya Nabi. Makanya Syekh Abdul Salam Barjas, beliau punya buku yang sangat bagus. Beliau punya kitab, kalau nggak salah, sebentar, saya lupa ingat belakangnya. Saya carikan dulu di Mbah Google ya, nama bukunya. Nah ini dia. Nama bukunya itu Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasailad da'wati tauqifiyah. Hujjah-hujjah yang kuat yang menjelaskan tentang bahwasanya sarana dakwah itu ada dalilnya. Jadi sarana dakwah itu tidak bisa sembarangan. Makanya nggak ada istilah itu dakwah nada dan dakwah gitu kan, tidak ada. Gimana tuh ceritanya menggabungkan nada dan dakwah itu? Jadi sarana-sarana dakwah itu ada dalilnya. Karena Nabi tidak mungkin berdakwah dengan metode-metode yang tidak diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini ya. Ya, kanu yasiruna ala manhajir Rasul fi dakwah, dalam berdakwah. Wa hum ahra bi fahmil kitab was sunnah. Kenapa demikian? Karena para sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Antum tanya manusia yang paling paham Al-Quran ya Nabi dan para sahabat. Kita tidak usah berbicara Nabi, para sahabat. Terus dari kalangan para sahabat, siapa yang paling paham tentang Al-Quran? Ya Abdullah ibn Abbas. Karena Abdullah ibn Abbas dijuluki sebagai mufassir, yaitu ahli tafsir dari Al-Quran dari kalangan para sahabat. Di antara salah satu sebabnya karena doa Nabi SAW kepada beliau. Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini kefakihan dalam agama dan ajarkan kepada dia ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di situ adalah tafsir. Tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Dan itu terbukti ketika Umar jadi khalifah, didudukanlah Abdullah ibnu Abbas dengan para pembesar Badar, dengan sahabat yang ikut di perang Badar. Pertanyaan Umar itu sederhana. Ya. Apa pendapat kalian tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Yang lainnya jawab kemenangan, pembebasan kota Mekah. Surat ini berbicara tentang kota Mekah, tentang ini segala macam. Ya. Lalu Umar melihat kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya. Atakul mislahu, engkau akan mengatakan seperti yang mereka katakan? Kata Ibnu Abbas, tidak. Apa kata beliau? Hadhihi suratu ajalu Rasulillah SAW. Surat itu berbicara tentang ajalnya Rasul. Coba antum bayangkan kaitannya antara Fathul Mekah dengan ajal, surat itu tuh dengan ajalnya dari mananya coba. Kita kalau tidak punya ilmu itu kita pasti bingung. Maka dijelaskan sama Abdullah ibnu Abbas. Kenapa bisa surat itu dikatakan sebagai ajalnya Rasul? Maka dijelaskan, kalau sudah semua orang masuk Islam, agama sudah sempurna, kota Mekah sudah dibebaskan, berarti kan sudah selesai tugasnya Nabi, betul? Kalau sudah selesai tugasnya Nabi, emang Nabi mau ngapain lagi di muka bumi? Kalau sudah selesai, sudah. Berarti Nabi setelah itu meninggal dunia. Dan benar. Selepas dari Nabi pulang haji, ya, beberapa saat kemudian Nabi sakit dan Nabi pun meninggal dunia. Nabi meninggal dunia pada umur 63 tahun pada tahun ke-11 Hijriah. Benar. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat yang senior tadi. Mereka mengira ayat itu benar-benar murni berbicara tentang kemenangan
Padahal itu salah satu isyarat bahwasanya Nabi itu akan meninggal dunia. Nah, tidak mungkin Abdullah bin Abbas bisa sampai pada titik itu memahami ayat tersebut kecuali kalau bukan dia adalah orang yang paham tentang Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita aja kalau baca berulang kali tidak ngerti-ngerti juga. Ibnu Abbas beda. Ya, makanya coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Paling banyak Ibnu Katsir itu pasti membawakan perkataan siapa? Ibnu Abbas. Dibawakan. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Ya, wara'a Ibnu Abbas. Kebanyakan Ibnu Abbas. Dan murid-murid beliau, mana contoh murid beliau seperti Mujahid, Qatadah. Itu murid beliau. Ya. Kalau yang di Tasik itu namanya Ustaz Abu Qatadah. Beda, Pak. Ya. Itu Ustaz di zaman sekarang. Kalau Qatadah itu muridnya Ibnu, namanya Qatadah, sama-sama Qatadah, cuma bedanya yang di Tasik itu ada abunya, Ustadz Abu Qatadah. Kemudian dikatakan di sini, saya lanjutkan sedikit. Wa aqrabu ila shawab, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Wa abadu anit takalluf, orang yang paling jauh dari berlebih-lebihan. Iya, para sahabat tuh gitu. Mereka paling jauh dari yang namanya berlebih-lebihan. Kalau kita kan berlebih-lebihannya banyak. Dalam sholat aja berlebih-lebihan. Ana mau kasih contoh antum sholat yang berlebih-lebihan kayak gimana sih? Berdirinya itu loh, seperti orang kuda-kuda mau pencak silat. Itu berlebihan namanya, Pak. Wong Nabi suruh kita berdiri itu selebar apa? Pundak. Kalau antum sudah berdiri berlebih-lebihan, seperti orang kuda-kuda mau pencak silat, nah itu sudah berlebih-lebihan namanya, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena itu akan hilang sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu rapatnya shaf. Rapatnya shaf itu, ya para ulama mengambil dari hadis Nabi SAW, itu diukur pada dua hal. Yang pertama ketemunya mata kaki, yang kedua ketemunya pundak. Dan biasanya pundak itu akan ketemu disebabkan karena kakinya yang dibuka selebar pundak. Coba nanti antum, tapi jangan praktek lah. Praktek pas sholat ya, maksudnya di luar sholat aja prakteknya. Antum buka kaki antum lebih lebar dari pundak, itu pundak nggak ketemu dengan pundak itu. Coba tes kayak gitu. Tapi coba kalau antum buka kaki itu selebar pundak, pundak antum itu pasti akan ketemu dengan pundak dari teman antum. Itu contoh berlebihan. Itu baru satu, Pak. Yang dua, sujudnya itu berlebihan. Sujudnya berlebihan. Sampai ketarik ininya, apa namanya ini? Perutnya itu ke depan itu. Akhirnya dia bertopang itu bukan ala sabatil a'dham, bukan bertopang di atas 7 anggota tubuh, tapi bertopang di atas jidatnya. Yang bertopang itu yang keras. Karena dia harus menahan dirinya itu, yang terlalu maju ke depan itu. Itu termasuk berlebih-lebihan namanya, itu tidak boleh. Gulu. Belum takbirnya. Tidak bisa membedakan mana sholat sendiri sama mana sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri itu mau takbir seperti ini nggak apa-apa. Kalau berjamaah jangan, kena orang, Pak. Ya. Ini namanya golek masalah kan. Atau mungkin antum tidak puas dengan masa kecil dulu saling injak kaki itu. Kan dulu kan masih zaman kecil itu kita kalau sholat itu sama teman injak kaki dia. Injak kaki. Ya. Kan saling injak kaki dulu itu, diinjak kaki. Jadi perlu diperhatikan. Ini banyak ya hal-hal yang kita melakukannya secara berlebih-lebihan. Nah, para sahabat tidak. Para sahabat itu tidak berlebih-lebihan. Mereka ibadah sesuai dengan sunnah. Mereka beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mereka itu melakukan apa yang sesuai instruksi, gitu aja. Ya. Sesuai instruksi, tidak berlebih-lebihan. Kita ini suka berlebih-lebihan. Ya. Makanya berlebih-lebihan itu perkara yang tidak baik. Kata Nabi SAW, iyakum wal gulu, fa inna ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Perkara yang paling banyak menjadikan orang-orang terdahulu itu rusak, itu masalah berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Makanya dilarang kita berlebih-lebihan itu. Kemudian wa aura'u minal
mukhalafah. Mereka adalah orang-orang yang paling menjauhkan diri mereka dari yang namanya perselisihan. Itulah para sahabat. Kanu harisina jiddan ala ittiba' al-kitab was sunnah. Yang mana mereka adalah orang-orang yang semangat mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walihada asna alaihimullahu jalla wa ala. Oleh karena itu pantaslah Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Itu ayat pertama tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat yang kedua, surat Ali Imran. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran surat berapa itu? Surat ketiga ayat yang berapa? 110 kalau nggak salah. Betul ya? 110. 110 atau 105? Ya. Kita pastikan dulu supaya kita berbicara dengan dalil. Kalau nggak salah sih ayat 110. Kuntum khaira, benar ayat 110. Tapi ayat ini sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin tentang bolehnya kita khuruj katanya. 3 hari, berapa hari lagi? 5 hari, 7 hari, 40 hari. Sampai ada istilah IPB, Institut Pertanian Bogor. Bukan IPB Pak. Itu akidah yang menyimpang. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang itu ya. Karena mereka punya keyakinan kalau kita bisa melakukan rihlah ke 3 tempat ini, IPB ini, itu lebih baik daripada antum pergi ke Mekah. Jadi antum bisa ke Mekah, antum yang penting keliling 3 negara ini. Ya. IPB ini. Maka itu lebih baik daripada Mekah. Padahal kita tahu tidak ada tempat yang terbaik di atas muka bumi ini kecuali Masjidil Haram. Tidak ada. Masjidil Haram. Itu akidah yang jauh dari kebaikan. Boleh selanjutkan sedikit. Wa asna ala alladziina tabauhum bi ihsan. Kemudian Allah pun memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi dalilnya. Hum yuta'una wa yuttaba'una taba'an lirrasul. Karena mereka itu mengikuti ya Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. La istiqlalan, bukan mereka itu berdiri sendiri, tidak. Li'annahu la tajibu ta'atu makhlukil istiqlalan illa Rasulullah. Karena tidak boleh kita mentaati makhluk secara tersendiri kecuali hanya mentaati Rasul saja. Jadi hanya satu manusia yang boleh ditaati secara mutlak, hanya Rasul SAW. Amma man adahu fa innahu yuta'u bi syartin. Adapun selain Rasul, maka mereka ditaati dengan syarat ayyakuna muttabi'an lirrasul muwafiqan lima ja'a bihi rasul. Hada makna maqarraru ahlul ilmi, yaitu kita mengikuti mereka selagi mereka itu mengikuti petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mengikuti petunjuk dari Nabi, maka tidak boleh kita mengikuti mereka. Contoh saya Pak, ngajarin antum tidak benar, tidak boleh antum ikuti saya Pak. Antum harus nasihati saya. Ya. Antum nasihati saya, antum berikan masukan ke saya. Kalau ada hal yang saya salah dalam menyampaikan, jangan antum diam, tolong dinasihati. Ya, karena namanya kita manusia itu bisa salah. Apalagi kalau saya dinasehati diajak makan dulu, nggak apa-apa, senang saya. Ini contoh Pak. Ya, jadi antum kalau melihat kemungkaran jangan diam, tapi nasihatilah dengan cara yang terbaik. Kasih nasihat dengan cara yang terbaik. Ya, antum berbicara dengan cara yang baik. Ya, apalagi kalau yang salah itu guru antum. Kasih dengan nasihat yang terbaik. Ya. Karena bagaimanapun ada sebuah ungkapan dari para ulama, kata mereka begini, laulal murabbi ba'da taufikillah ma'araftu rabbi. Andai kata bukan karena guru setelah taufik dari Allah, aku tidak akan mengenal siapa Tuhan. Artinya guru itu dia punya kedudukan yang luar biasa. Sampai-sampai para ulama ketika membahas hadis Nabi SAW, 3
perkara yang tidak terputus kalau pelakunya sudah meninggal dunia. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diamalkan, dan yang ketiga yaitu anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, orang tua di situ di antara penafsirannya adalah guru. Jadi doa murid kepada gurunya itu nyampe meskipun gurunya meninggal dunia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara doa yang tidak ditolak yaitu dakwatul walid liwalidihi, doa seorang tua kepada siapa? Anaknya. Nah, para ulama menyebutkan orang tua di sini juga masuk ke dalam kategori guru karena al-ustad atau al-muallim bimanzilatil walid. Guru itu kedudukannya sama dengan orang tua. Kita sebagai murid mendoakan guru kita mendoakan murid sebagai posisinya sebagai orang tua. Maka kita saling mendoakan. Sebagaimana kita lihat orang tua kita, tidak mungkin 100% dia benar, pasti dia bisa salah. Nah, ketika dia salah dinasehati. Ya, mungkin ini bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih kita pada poin yang kedua, tinggal satu kali pertemuan di poin kedua ini. Nanti setelah itu baru kita masuk ke poin yang ketiga insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.